Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini ya, terima kasih hari ini teman-teman sudah berkumpul di tempat ini. Hari ini kita akan mendapatkan materi tentang bahaya narkoba yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak David. Bapak David ini adalah salah satu staf perlindungan anak di sekolah dan TPA Emmaus. Silakan kepada Bapak David untuk memberikan materi tentang bahaya. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore semuanya. Kita akan belajar tentang materi saat ini tentang narkoba, dan di mana narkoba ini sangat menjadi sesuatu yang sangat penting diketahui oleh remaja, karena ini menyangkut masa depan bangsa juga. Karena ketika anak-anak remaja kalau kecanduan narkoba ini akan merusak masa depan, bahkan merusak masa depan. Saat ini kita akan bersama belajar yang pertama, narkoba itu sendiri adalah narkotika dan obat-obatan. Singkatnya, narkoba, narkotika dan obat-obatan. Nah, di dalam narkoba itu ada zat-zat yang mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ketika orang itu mengkonsumsi. Terus juga mempengaruhi kesehatan secara fisik juga, karena bisa menyerang organ-organ tubuh di dalam diri yang mengkonsumsi itu, sehingga orang itu bisa sakit, bahkan bisa orang itu meninggal ketika sudah benar-benar kecanduan dan tidak bisa ditolong lagi, berdampak sampai seperti itu. Saat ini kita melihat bagaimana narkoba itu ada jenis-jenis dari narkoba. Jadi ada golongan-golongan di dalam narkoba itu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 ini adalah golongan narkoba yang memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi, sehingga ketika orang mengkonsumsi golongan 1 ini sangat berdampak buruk bagi kondisi tubuhnya secara fisik, kesehatan, bahkan secara mental, psikisnya juga kena. Nah, apa saja golongan 1 itu? Yang pertama yaitu opium, terus kokain, ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, ya. Nah, ini jenis-jenis ini termasuk golongan 1 dan memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi, sehingga ketika orang mengonsumsi ini bisa berakibat fatal. Terus yang golongan yang kedua, ini juga memiliki kecanduan yang sangat tinggi, berdampak sangat tinggi juga. Yang kedua, contohnya morfin, terus metadon, fentanyl, patidin. Ini obat-obatan narkoba yang memiliki golongan 2. Ini juga berakibat fatal juga ketika orang memakai dengan berlebihan, dan itu bisa mengganggu kesehatan pastinya dan psikis mereka yang konsumsi. Terus golongan 3 itu ada kodein. Nah, golongan 3 ini termasuk ringan, kategori ringan. Walaupun ringan tetapi juga tidak boleh sembarangan ketika mengkonsumsi. Misalnya kan dari medis itu
memakai hal ini untuk pengobatan, tetapi sesuai dengan dosis anjuran dari itu yang perlu pertama yang perlu kalian ketahui tentang narkoba. Terus apa yang bisa berakibat kepada orang-orang yang mengkonsumsi ini? Ketika orang misalkan mengkonsumsi opium, mengkonsumsi ganja, mengkonsumsi heroin, ya, yang golongan satu, ya. Salah satunya adalah dia akan di dalam tubuhnya itu mati rasa, hilang rasa nyeri itu sudah tidak rasa nyeri lagi. Terus jantung, paru-paru itu juga berakibat fatal, denyut jantung bisa cepat. Sehingga ketika orang mengkonsumsi itu secara berlebihan itu bisa berakibat apa? Kematian, karena jantungnya terpacu sangat keras, bisa mati. Terus bisa mempengaruhi otak, gitu ya. Saraf-saraf otak bisa mati, sehingga seperti orang yang depresi, gitu ya, orang yang gila, kan melihat kayak gitu, kelakuannya sudah berbeda dengan orang-orang normal, sehingga itu sangat mempengaruhi secara psikisnya juga. Karena sarafnya itu sudah kena semua, jadi itu akan berakibat fatal ketika mengkonsumsi itu secara berlebihan. Itu dampaknya, salah satunya seperti itu. Misalkan ganja juga itu bisa membuat orang depresi. Terus ada seperti berhalusinasi juga, gitu ya. Memiliki halusinasi, dia senang, gitu ya. Tetapi ketika efek dari obat itu sudah selesai, dia akan merasa depresi, sehingga itu sangat mempengaruhi kondisi psikis dari orang yang mengkonsumsi, sehingga itu sangat berbahaya bagi, apalagi ketika yang mengkonsumsi itu masih usia remaja, masih usia sangat muda, karena mereka masih memiliki masa depan, gitu ya. Karena mengkonsumsi hal ini, sehingga mereka tidak tahu nantinya apa yang akan dikerjakan, karena sudah terkontaminasi dengan obat-obatan terlarang. Dia tidak bisa berpikir lagi, gitu ya. Terus emosinya sudah tidak stabil lagi, gitu ya. Stres, depresi dan sebagainya, memiliki ketakutan yang luar biasa, berhalusinasi, gitu ya. Padahal itu tidak benar. Itu sangat. Itu menjadi sesuatu yang perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui. Ketika saya mengkonsumsi hal ini, dampaknya akan seperti itu bagi kesehatan, bagi psikis kalian, bahkan bagi masa depan kalian, dan juga bisa berakibat kematian. Itu menjadi hal yang perlu kalian pahami, sehingga kalian harus bisa berhati. Nah, itu yang kedua. Terus hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari pembelajaran sore hari ini, yaitu obat-obatan ini bisa dikonsumsi dengan langsung diminum, bisa dikonsumsi dengan dihirup, bisa dikonsumsi dengan disuntik. Orang yang melakukan hal ini, apalagi menyuntikkan obat-obatan di dalam tubuhnya, dan suntiknya itu sendiri tidak steril dan dipakai banyak orang, akhirnya dampaknya bisa tertular ke penyakit. Penyakitnya bisa HIV, AIDS, penyakit menular, terus hepatitis, penyakit menular semua itu. Jadi
Itu hal yang perlu kalian ketahui sehingga kalian ketika nanti bergaul dengan teman kalian bisa memilih pergaulan yang baik, ya. Karena mereka ketika mengkonsumsi hal itu apa namanya semua sama gitu ya, dengan suntikan yang sama sehingga itu bisa menularkan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Terus dampaknya lagi apa? Seks bebas. Wah itu menjadi satu urutan gitu ya. Urutan atau lingkaran pecandu, lingkaran orang yang sudah kecanduan. Awalnya apa? Coba. Setelah itu kecanduan. Setelah kecanduan, karena dia tidak bisa lagi membeli obatnya, apa yang dilakukan? Menyiksa dirinya, tangannya terus diisap darahnya. Itu lingkaran itu, dan itu tidak bisa diputuskan kalau orang itu yang mengonsumsi itu tidak dari dirinya sendiri ingin merubahnya, ingin keluar dari dunia itu satu lingkaran yang tidak bisa diputuskan kalau tidak dari dirinya sendiri. Seperti itu. HIV/AIDS itu nanti setelah mencoba kecanduan tertular HIV/AIDS, ya, seks bebas, semuanya di situ satu lingkaran. Ini sangat berbahaya bagi masa depan kalian semua. Sekarang tipsnya apa supaya kalian bisa menghindari hal-hal seperti itu? Yang pertama pastinya apa? Iman kalian rajin beli, itu yang pertama. Terus yang kedua apa kira-kira tipsnya? Itu apa? Bisa menjaga pergaulan kalian. Jadi berhati-hati dalam pergaulan. Karena kalau kita salah dalam bergaul itu akan membuat kita jatuh. Awalnya apa? Mencobanya apa dong? Dari hal kecil. Rokok. Bisa dibeli di mana-mana itu rokok. Setelah itu minum. Setelah itu apa lagi? Obatan. Setelah itu naik lagi ke sabu-sabu, naik lagi heroin dan sebagainya, sampai menyuntikkan obat-obatan itu di dalam tubuh. Akhirnya seks bebas itu sudah. Jadi pergaulan kalian harus berhati-hati. Itu yang kedua, pergaulan. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Terus yang ketiga apa? Bagaimana tipsnya kita bisa menghindari penggunaan narkoba ini? Tipsnya apa? Tadi keimanan kalian, terus pergaulan kalian. Terus yang ketiga, berani berkata apa? Tidak. Nah, itu dari diri kalian sendiri gitu ya. Jangan terpengaruh dengan teman, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua. Diri kalian sendiri ya, yang bisa memutuskan saya ya atau tidak. Kalian harus berani tidak. Terus kalau kita bergerak, yang terakhir itu hal yang sederhana mereka apa? Menjaga apa? Paling tidak kalian ada komunikasi yang baik dengan siapa?
dengan keluarga itu bangun itu. Karena kalau kalian tidak membangun itu, kalian percaya kepada orang lain, bukan percaya kepada saudara kalian, orang tua kalian, orang yang dekat kalian. Itu hal yang bisa kalian terapkan, tidak bisa membantu kalian di dalam pergaulan kalian, di dalam pengalaman yang ada di luar sana. Ya, terima kasih atas waktunya dan biarlah materi pada sore ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih teman-teman. Perlu diingat, katakan no, tidak pada narkoba. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Bukan masih semangat. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber lagi, Bapak David, yang beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan materi ya. Masih ingat materi tentang apa? Tentang nafsa. Oke. Nah, kali ini nanti teman-teman mungkin dari materi yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ada yang kurang jelas, ada yang pengen bertanya, boleh ditanyakan mumpung ada Bapak narasumber ya. Jangan malu-malu kalau bertanya, supaya pengetahuan kalian semakin bertambah ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita, Bapak David. Tepuk tangan buat Pak David. Silakan Pak. Selamat sore teman-teman semua. Kabarnya hari ini luar biasa ya. Saya sedikit mengingatkan kembali beberapa waktu yang lalu tentang materi tentang narkoba. Mungkin teman-teman semua mungkin ada yang lupa atau mungkin ada sesuatu yang sangat penting gitu ya, itu lupa gitu, sehingga pada saat ini sebelum kita akan bersama masuk di sesi tanya jawab, saya sedikit mengulang materi tentang narkoba ini. Salah satu yang sangat penting yang perlu kalian terus ingat yaitu bahwa narkoba itu tidak untuk dicoba. Penting karena ketika kalian mulai mencoba, walaupun mungkin hanya sedikit, itu merupakan gerbang awal kalian nanti akan masuk lebih dalam lagi, terjerumus dan akan berdampak yang tidak baik di dalam kehidupan kalian, dan juga pastinya masa depan kalian akan menjadi suram. Ya, itu yang penting. Yang pertama yang mungkin bahwa narkoba itu tidak untuk dicoba. Ya. Terus yang kedua, apa tuh yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba? Ya. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama rasa ingin tahu, penasaran, gitu ya. Rasa ingin tahu, penasaran, sehingga rasanya seperti apa tuh, sehingga mencoba dan sampai terjerumus. Terus yang kedua, apa? Ada yang masih ingat? Biasanya permasalahan aku dari sana, ya, itu ya, stres, gitu ya. Ingin terbebas dari masalah, sehingga pelampiasannya hal-hal yang negatif, salah satunya itu mencoba narkoba. Itu ingin terbebas dari masalah, karena masalah remaja itu di sekolah dengan teman-temannya, di rumah dengan orang tuanya, gitu ya. Belum lagi masalah dengan pacarnya, yang seperti ya, sehingga ingin terbebas dari masalah sehingga ingin mencoba narkoba. Terus selanjutnya
mencari apa? Karena mencari saya ingin selain kebebasan, kita ada kebebasan, mencari kesenangan. Dia mencoba. Terus ada lagi supaya apa? Diterima di komunitas. Kalau kamu nggak minum ini dengan teman tuh, kalau anak laki-laki biasanya kalau kamu nggak merokok, bisa cowok, cupu dan sebagainya. Jadi ya itu benar seperti itu. Sehingga maksud menyalahgunakan gitu. Nah, itu dua hal yang perlu kalian ingat ya. Pegang narkoba itu tidak boleh dicoba, terus juga harus berhati-hati dengan pergaulan kalian, komunitas kalian, mencoba dan sebagainya, ini diakui dan sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat perlu kalian supaya tidak masuk di penyalahgunaan. Oke, saat ini kita akan masuk di sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari kalian yang mungkin kalian belum paham, belum ngerti mengenai narkoba. Ini aja, silakan. Iya. Ya, silakan Mbak Angel. Pertanyaannya? Saya mau bertanya, ketika seseorang sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba, apakah orang ini masih bisa disembuhkan? Ya, terima kasih Mbak Angel, pertanyaannya sangat bagus. Apa orang yang sudah harus lulus di narkoba itu bisa disembuhkan? Jawabannya singkat, bisa. Ya, tapi bisanya ini biasanya tergantung dari tingkat kecanduannya. Gitu. Kalau kecanduannya masih batas ringan, gitu ya, biasanya proses penyembuhannya kalau di narkoba itu, polisi narkoba itu, PNN gitu ya, biasanya namanya rehabilitasi. Ya. Nah, jadi proses rehabilitasinya ini lebih singkat. Gitu ya. Kalau untuk kecanduannya masih ringan, tergolong ringan gitu ya. Ini bisa 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau sudah tidak yang sedang, kecanduannya itu bisa sampai setahun. Gitu ya. Apalagi yang berat bisa lebih lama. Jadi kalau misalkan kalian melihat di berita, di televisi maupun di media internet, di internet itu kalau ada orang-orang yang terkena narkoba dan ditangkap oleh polisi, mereka tidak dimasukkan di penjara, tetapi dimasukkan di rehabilitasi. Kecuali bandarnya itu bisa diadili. Tapi kalau yang pemakai, pengguna itu direhabilitasi sehingga orang ini bisa sembuh dari kecanduan, sehingga mereka bisa produktif lagi, bisa kembali seperti biasa. Pertanyaan tadi apakah bisa? Dan solusi yaitu rehabilitasi, dan lamanya tergantung dari beratnya dia dan kecanduan dari narkoba. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anak-anak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana peran orang tua? Pastinya peran keluarga dan orang tua itu sangat penting untuk pengawasan, pastinya pengawasan dari anak mereka. Yang pertama yang bisa orang tua, peran orang tua itu bisa benar-benar efektif kaitannya ketika anak remaja muda itu supaya tidak menyalahgunakan atau terjerumus dari pergaulan yang salah, ya, kayak narkoba. Pastinya komunikasi, ya, komunikasi orang tua dan anak harus dijaga dengan baik. Ya.
gitu ya, orang muda bisa terjerumus karena apa? Karena tadi stres gitu ya, karena ada masalah. Nah, karena tidak ada yang bisa mendengar dia, apalagi kalau orang tua komunikasinya tidak baik, nah, ini akan larinya ke hal yang negatif. Mereka cari perhatian di luar, perhatiannya mencarinya hal yang negatif. Itu salah satunya adalah penyalahgunaan. Jadi komunikasi, harmonisan di dalam keluarga itu bisa sehingga anak bisa kaitannya dengan pergaulannya, sehingga tidak menggunakan narkoba, rokok, minum, karena itu merupakan satu tindakan yang akan merusak masa depan anak muda. Jadi para orang tua tadi komunikasi yang baik dan menjaga harmonisan hubungan dengan dalam keluarga orang tua dan ini disampaikan. Mungkin ada lagi satu lagi untuk pertanyaan. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba? Ya, apa yang bisa dilakukan? Ya, itu pertanyaan yang luar biasa yang baik. Nah, tadi kan apa yang membuat orang anak muda itu menyalahgunakan tadi apa? Salah satunya. Apa? Ya, saya ingin tahu. Apa lagi? Salah satunya lagi. Ya, diterima komunitas. Ya, jadi pertanyaannya apa? Ada kaitannya. Bagaimana anak muda bisa menghindari itu ya? Bagaimana bisa menjaga pergaulan? Tadi dikatakan ingin diterima dalam komunitas. Komunitasnya yang seperti apa dulu? Ya, kalau komunitasnya yang negatif, ya pasti ikut terbawa arus ya. Tetapi kita melihat dalam pergaulan itu, ketika ini negatif, berarti kita harus menghindari. Cari teman-teman yang circle-nya itu kegiatannya positif. Ya, misalkan cowok itu biasanya olahraga, futsal, gitu ya. Itu bisa bisa menolong supaya tidak terlihat dari kok cewek itu biasanya apa? Shopping, Pak. Masa-masa. Ya, masa-masa ya, itu shopping nggak apa-apa kalau punya uang ya. Jadi intinya itu adalah kalian bisa melihat pergaulan kalian, anak-anaknya seperti apa, teman-teman kalian pasti tahu ya. Oh, ini anak yang kalian bisa menilai nanti yang baik, ini yang tidak, sehingga tidak terjerumus dari pergaulan yang negatif. Sehingga dalam komunitas pun kita ada dalam komunitas yang baik, yang sehat, bukan komunitas yang mungkin itu saja supaya kalian melalui pembelajaran ini bisa semakin informasinya semakin dilengkapi lagi. Oh ya, seperti ini kayaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan kalian juga merespon pembelajaran ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang harapannya melalui pembelajaran hari ini kalian semakin bisa kuat dalam menjalani masa depan kalian tanpa